Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu wa walahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati dan yang saya hormati juga Bapak Abdul Razak, Bapak Roni dan pengurus PKM Masjid Al-Huda yang saya juga hormati, Bapak Ketua yang saya hormati. Malam ini kita akan bicara tentang hal yang menjadi landasan kita di dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha penting, yaitu tentang ikhlas. Jadi tema kita sebetulnya adalah tanda-tanda ikhlas. Kalau kita mengkaji tentang makna ikhlas, ikhlas itu dari kata akhlasa yukhlisu ikhlasa. Artinya memurnikan. Memurnikan. Kalau memurnikan, apa yang dimurnikan? Memurnikan niat kita. Di dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus niat hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila kita di dalam berniat menetapkan niat itu tidak murni kepada Allah Subhanahu wa taala, maka berarti tidak ikhlas. Jadi ikhlas itu memurnikan niat kita hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebetulnya secara naluri kemanusiaan kita yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tabiat manusia itu memiliki tabiat fitrah. Fitrah itu cenderung condong kepada kebaikan. Hanya saja karena kemudian kita memiliki hawa nafsu, kemudian ada setan, maka setan mempengaruhi kita agar ibadah kita, bagaimana caranya ibadah kita tidak diterima. Jadi satu sisi sebetulnya setan itu sangat jahat kepada kita. Tapi dalam hal yang lain bisa jadi bagi orang-orang yang ingin meraup keuntungan duniawi, maka setan itu berjasa bagi manusia. Di mana jasanya? Jasanya itu adalah bahwa dengan adanya setan maka kehidupan ini menjadi ramai, menjadi dinamis. Masjid dan mushola juga menjadi ramai. Jadi ramainya masjid dan mushola ini ada yang memang diramaikan oleh orang yang betul-betul ikhlas, tapi ada juga yang diramaikan oleh orang-orang yang karena diprovokasi oleh setan, dipanas-panasi oleh setan. Nah, karena dipanas-panasi oleh setan, kamu ibadah yang rajin ke masjid supaya kamu mendapatkan pujian dari orang lain. Itu yang dibisikkan setan kepada kita. Sehingga
orang yang tidak nyadar, nggak nyadar karena nggak pernah ngaji tentang ikhlas, nggak pernah ngaji tentang tasawuf, maka nggak nyadar. Semangatnya luar biasa dalam ibadah, tapi pamernya juga luar biasa kepada orang lain. Jadi ikhlas ini sekali lagi memurnikan niat kita. Niat itu terkait dengan hati. Niat itu terkait dengan hati. Nah, jadi luas dan sempitnya hati tidak ada yang mengetahui kecuali dirinya dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebetulnya kalau kita kembalikan kepada tema kita, tanda-tanda ikhlas, itu kita bisa mengetahui tanda-tandanya, tetapi itu belum pasti. Belum pasti. Sama dengan kita mendapatkan informasi tanda-tanda malam Lailatul Qadar. Tanda-tanda. Tapi sejatinya malam Lailatul Qadar itu dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada 4 hal yang dirasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lailatul Qadar, ajal atau kematian, kiamat, saat yang mustajabah di hari Jumat, ini dirahasiakan. Kenapa dirahasiakan? Supaya kita dari awal, ya dari awal, dari balik itu sudah mencari keutamaan, beribadah bersungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita tidak tahu kapan mati. Kalau tanda-tanda mati pasti sudah tahu lah tanda-tanda mati. Apa tanda-tandanya? Sakit, mungkin rambut putih, itu tanda-tanda juga, ya kan? Berarti kan sudah tua. Kalau sudah tua, ya berarti sudah dekat lah mati, ya kan? Kiamat juga begitu. Sekarang ini kan kata Rasulullah sudah asar, sebentar lagi sudah maghrib, dan tanda-tandanya keluarnya dajjal, macam-macam. Anak menjadikan orang tua sebagai babu, sebagai pembantu, sebagai budak. Itu ada tanda-tanda. Lailatul Qadar, tanda-tandanya macam-macam. Bisa juga ada yang mendapatkan informasi tanda-tandanya itu kalau cuacanya terang, cuacanya sejuk, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kalau kita melihat air yang keruh, ya kita lihat air itu keruh, itu kelihatan air keruh itu. Tapi keruhnya air itu belum tentu bahwa dia tidak baik. Bisa saja bahwa memang betul-betul dia itu kotor, betul-betul tidak baik. Tapi kadang-kadang kita tertipu. Oleh karena itu, bicara mengenai tanda-tanda ikhlas, sulit bagi kita untuk memastikan. Kadang ada orang yang kelihatannya ikhlas tapi nggak ikhlas. Oleh sebab itu, kita nggak usah ngurusin orang lain. Nah, jadi kalau tanda-tanda ikhlas itu dialamatkan kepada orang lain, jangan. Tapi kalau tanda-tanda ikhlas itu dialamatkan kepada diri sendiri, nah itu hal yang wajib, yang harus. Apa tanda-tanda ikhlas bagi diri kita sendiri? Ya, pertama tentu kita harus mengetahui penyakit-penyakit atau hal-hal yang mengotori niat kita. Yang mengotori niat kita. Jadi di sini disebutkan tentang, dalam kitab ini disebutkan tentang niat, karena niat itulah sebetulnya pembahasan tentang ikhlas. Ya. Dan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atau tidak tergantung niat. Innamal a'malu binniyat.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تطرد الذين al-ayah." Jadi jangan kamu menolak orang-orang yang memohon berdoa kepada Tuhannya di waktu pagi dan di waktu sore, di mana mereka hanya semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kamu tolak. Wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum. Wa qala ta'ala yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma. Apabila kedua-duanya mengharapkan kebaikan antara suami istri, islah, yang pernah cekcok kemudian islah, mengharapkan kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan yuwaffiq. Yuwaffiq itu akan memberikan kemudahan, pertolongan untuk dimudahkan dalam hal-hal kebaikan. Itu taufik yang biasa kita ucapkan, wabillahi taufiq wal hidayah, gitu kan? Jadi taufik itu adalah kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita dalam melaksanakan kebaikan. Itu taufik. Yuwaffiqillahu bainahuma, kalau di antara kedua suami istri itu menghendaki perbaikan, maka Allah akan mudahkan. Allah akan berikan pertolongan jalan untuk perbaikan itu. Wal muradu bitilkal iradah hiyan niyah. Jadi yang dimaksud yurid apabila keduanya menghendaki. Menghendaki ini kalau kedua-duanya ada niat. Kalau kedua-duanya ada niat, yurida, untuk melakukan islah, perbaikan. Iyan niyah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Hadisnya ulama banyak sekali mengumpulkan hadis, 40 hadis. Ada Imam Nawawi mengumpulkan hadis yang sangat terkenal kemudian diapalkan di pesantren-pesantren Arba'in Nawawiyah. Itu hadis pertama-tama yang disebut adalah hadis tentang niat. Dan banyak ulama-ulama yang lain di dalam mengumpulkan hadis itu, yang pertama kali hadis yang dibahas adalah hadis innamal a'malu binniyat. Karena memang ini sangat penting landasan ibadah kita. Kalau kita tidak mengetahui, maka mudah dibujuk, dirayu oleh setan bagaimana caranya supaya ibadah kita menjadi rusak karena enggak murni, enggak ikhlas. Nah, jadi secara singkat ya, tanda-tanda ikhlas itu berarti sekaligus kita mengetahui tanda-tanda ketidakikhlasan. Kalau kita sudah mengetahui tanda-tanda ketidakikhlasan, maka di situ berarti kita tahu tanda-tanda ikhlas. Tanda-tanda ketidakikhlasan kita itu kalau kita pertama ingin dipuji. Ya, jadi riya itu penyakit. Riya itu ya ibarat pertamak itu dikasih campuran minyak tanah. Minyak tanahnya itulah riya dalam ibadah kita. Orang riya itu biasanya tujuannya apa? Tujuannya ingin dipuji. Dan kalau sudah dipuji maka dia akan mendapatkan kenaikan pangkat. Kalau sudah dipuji maka pangkatnya naik. Tapi pangkat di mata manusia. Pangkat di mata manusia. Oh, dia itu sudah berangkat haji berkali-kali.
Oh, dia itu sedekahnya banyak. Dia itu dermawan. Ada orang yang pingin orang lain itu begitu, digitukan oleh orang lain. Dan setan selalu membisikkan begitu. Setan selalu membisikkan kepada orang-orang yang beribadah seperti itu. Kalau panitia pembangunan masjid, pengurus masjid, itu diuntungkan dengan setan seperti itu. Dengan setan memberikan semangat itu diuntungkan masjid, pengurus masjid. Ya kan? Kenapa? Karena amalnya banyak gitu kan. Amalnya banyak. Nah, bisa juga rame. Masjid itu bisa juga jasanya setan. Udah kasih apa kek? Kalau bisa kasih hadiah. Jamaah mendapatkan hadiah. Di sono ada hadiah umroh atau hadiah apa gitu, disuruh jamaah siapa yang rajin ibadah maka mendapatkan sembako. Wah, pada datang semua. Itu ada intrik-intrik setan yang bermain di situ. Sebetulnya setan berjasa juga itu. Karena dengan begitu rame masjid. Rame masjid. Rame, jangankan 5 kilo. Orang 2 kilo aja orang rela untuk berinjek-injekan, berdesak-desakan. Itu kalau sudah sembako. Baik. Jadi tanda-tanda ketidakikhlasan atau tanda ikhlas itu kalau di dalam diri kita sudah bisa mendeteksi penyakit yang dapat mengotori keikhlasan kita. Yang pertama sebetulnya biangnya kita semua sudah tahu. Apa biangnya? Biang penyakit yang paling berbahaya itu. Sombong. Sombong itu biangnya biang. Penyakit yang dapat merusak ikhlas. Nah, oleh karena itu maka Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang penciptaan Nabi Adam, kemudian iblis disuruh bersujud kepada Nabi Adam itu tidak cuma sekali dalam Al-Qur'an. Berapa kali disebutkan di dalam Al-Qur'an itu? Cerita tentang Allah menciptakan Nabi Adam, kemudian malaikat dan iblis disuruh bersujud. Malaikat sujud tapi iblis nggak mau sujud. Karena iblis sombong. Sombong itu merusak iblis sebagai abd, sebagai hamba Allah. Jadi kalau dibilang tauhid uluhiyahnya iblis itu rusak. Kalau tauhid rububiyahnya dia mengakui bahwa Allah itu sebagai Tuhannya. Iblis mengakui bahwa Allah itu menciptakan alam semesta ini, tapi dia tidak mau menyembah, tidak mau tunduk kepada Allah. Nyatanya, buktinya disuruh sujud kepada Nabi Adam gak mau. Berarti dia bangkang perintah Allah. Jadi ada orang yang beriman kepada Allah tapi dia disuruh sholat gak mau. Berarti apa? Berarti pengikutnya iblis. Baik. Jadi yang pertama kita bisa mendeteksi diri kita tentang penyakit ikhlas. Yang pertama adalah takabur. Jadi ada orang yang takabur tapi dia tidak merasa bahwa dirinya takabur. Ada orang yang sebetulnya sombong tapi bisa saja itu terjadi. Tapi kita tidak boleh menjudge si A itu sombong, tidak bisa. Tapi di dalam beberapa kitab disebutkan bahwa ada orang yang sombong tapi tidak merasa sombong. Nah itu. Maka sebetulnya kajian ini terkait juga bagaimana kita caranya mengetahui penyakit kita. Bagaimana caranya kita mengetahui penyakit kita. Jadi semua manusia itu penyakitan.
Semua manusia itu punya penyakit. Nggak ada yang sehat total, nggak ada yang jernih, suci, nggak ada. Cuma penyakitnya itu ada yang sedikit 1%, ya. Kalau saya katakan penyakit, ya berarti identik dengan kekurangan atau aib gitu. Manusia itu punya itu. Ada yang 1%, ada yang 2%, ada yang 10%, macam-macam. Jadi nggak ada yang bersih. Nah, hanya saja sebagaimana yang sudah sering saya sampaikan bahwa Imam Al-Ghazali menyampaikan, dan tentu Imam Ghazali juga berdasarkan Al-Quran hadis. Nggak ngomong sembarangan gitu ya. Bahwa untuk mengetahui penyakit kita itu kita perlu bantuan. Sama juga kalau di jidat kita ada cemong, kita pasti nggak akan bisa melihat sendiri. Bisa nggak kita melihat sendiri? Nggak bisa, pasti nggak akan bisa. Mau kayak apa juga nggak bisa kalau ada kotoran di sini. Pasti kita minta tolong dong, liatin sini ada kotor nggak di jidat gua. Atau kita minta tolong kaca cermin, pasti kita nggak akan mampu untuk melihat sendiri. Nah, begitulah sebetulnya kita itu, insya Allah kalau kita nyadar tentang itu, maka Allah tingkatkan derajat kita. Tolong dong saya baca Al-Fatihah ini disimak, ada nggak salahnya? Begitu. Itu. Kalau soal takabur ya gimana nih, selama ini saya tolong dong, kira-kira saya bergaul di sini kira gimana? Itu kan? Biasanya nggak akan ada orang yang cerita keburukannya, nggak berani kan? Nggak berani. Nah, maka bisa juga meminjam orang secara tidak langsung, ya kan? Atau dengan cara apa sehingga orang bisa mengoreksi dirinya? Itu secara fair. Jadi yang pertama, kalau tidak mau begitu maka bertanyalah kepada ulama. Jadi yang pertama kita mengetahui penyakit-penyakit yang dapat menodai ikhlas. Dengan begitu maka kita akan tahu tanda-tanda keikhlasan. Kalau kita sudah mampu menepis kesombongan, kemudian kita bisa menghilangkan hasad, iri hati, syirik. Kemudian kita juga bisa menghilangkan riak pamer ya. Pamer dalam kajian kita jangan sampai kita salah paham. Karena orang yang diperlihatkan ibadahnya, bukan diperlihatkan lah, yang kelihatan gitu saja, kelihatan. Itu belum tentu dia riak. Dan orang yang disembunyikan amal ibadahnya, apakah sholat ataukah sedekah, itu juga belum tentu dia ikhlas. Karena sangat terkait dengan hati. Maka sekali lagi kita tidak bisa menilai orang lain itu ikhlas atau tidak. Mendingan kita mendeteksi diri kita. Kalau kita sudah mampu menepis atau menghilangkan total mungkin susah ya. Menghilangkan total hasad, iri hati mungkin total. Tapi kita berusaha. Paling tidak kita berusaha kalau tidak 100% untuk menghilangkan sifat iri hati, ya mungkin 70% lah. Ya kan? Manusia bukanlah malaikat, manusia biasa, bukanlah seperti Nabi. Maka insya Allah dengan kita nggak gampang pingin dipuji orang, nggak gampang memamerkan. Kalaupun memamerkan ibadah kita itu betul-betul tujuannya seperti ketua masjid bisa saja sengaja untuk bukan memamerkannya, memperlihatkan ibadahnya,
Tujuannya apa? Tujuannya supaya diikuti oleh jamaah. Pak RT berikan amal, di list di situ yang paling atas dia tulis. Ya kan? RT ngasih sumbangan 1 juta. Walaupun yang lain-lain standarnya itu mungkin 200-300 ribu, dia kasih 1 juta, gak apa-apa. Niatnya untuk supaya diteladani. Nah, itu kalau niatnya bisa demikian, maka belum tentu itu riya. Karena sekali lagi kembali kepada hatinya. Saya kira itu Bapak dan jamaah rahimakumullah, kajian singkat ya untuk bagaimana kita memahami, mengerti tentang ikhlas. Yang kedua, yang dapat mengotori ikhlas, yang dapat mengotori niat kita. Penyakit-penyakit yang dapat mengotori niat dan keikhlasan kita, yaitu penyakit sombong, penyakit riya, penyakit hasad. Yang ini bisa beranak juga, bisa beranak. Kalau dalam tasawuf itu ada takabur, ada ujub. Jadi ujub itu saudaranya takabur. Kemudian ada hasad. Hasad itu dimulai dari ghadab. Pertama-tama marah orang lain. Marah kemudian dirawat akhirnya menjadi al-hiqdu. Al-hiqd, dongkol, jengkel gitu ya. Jengkel, dongkol, dirawat, lama-lama menjadi hasad. Nah, kalau sudah menjadi hasad, itu sangat berbahaya. Bisa melakukan apa saja kepada orang yang dihasut. Makanya kita diberikan pelajaran oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita dilindungi dari hasutnya orang yang hasut. Hasutnya orang yang hasad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Kalau orang yang hasud itu, ya kan, orang yang sirik itu bisa melakukan apa saja. Kadang-kadang santet juga bermain itu pada orang yang sirik. Biasanya di daerah sono-sono itu ada, ya kan, ori mau tampil, gua coba nih, dia sakti apa enggak. Belum baca Quran dia sudah tepar. Wah, girang dia. Girang. Nggak tahu di daerahnya Pak Kudus ada nggak tuh yang begitu. Itu hasad. Makanya Allah memberikan pelajaran kepada kita agar kita mohon perlindungan dari orang yang hasad. Amin syarri hasidin idza hasad. Kalau sababun nuzulnya al-mu'awwidzatain itu kan walaupun sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa itu hadisnya dhaif, tapi sebagian mengatakan hadisnya sahih, bahwa Rasulullah itu disantet oleh orang Yahudi, di mana bahan santetnya itu ada di sumur, di situ di bawah batu ada iket-iketan, yang iket-iketannya itu jumlahnya 11 sesuai dengan jumlah ayat di surat Al-Mu'awwidzatain, surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Oleh karena itu kita selalu diajarkan untuk membaca Al-Ikhlas, Al-Mu'awwidzatain, dan lebih ampuh lagi kalau kita mendapatkan ijazah, mendapatkan sanad, sehingga doa kita semakin bisa dipertanggungjawabkan. Itu sebagai tambahan. Jadi Bapak dan saudara sekalian, saya hanya mengingatkan betapa pentingnya kajian ini yang pastinya tidak akan tuntas. Hanya kita kaji dalam waktu yang sangat singkat. Tetapi kajian tentang ikhlas ini sangat penting. Dan kajian tentang penyakit-penyakit hati itu selalu terkait dengan niat dan ikhlas. Mudah-mudahan kita nanti akan memfollow up kajian ini dalam rangka kita menyelamatkan amal ibadah kita, sehingga mudah-mudahan dengan amal ibadah kita yang betul-betul kita landasi dengan niat yang ikhlas, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan dengan mengetahui tanda-tanda ikhlas,
dan sekaligus tanda-tanda ketidakikhlasan dalam hati kita, pastinya kita akan mensikapinya dengan sebaik-baiknya. Kalau ada tanda-tanda ketidakikhlasan, maka kita mensikapi bagaimana caranya supaya kita membersihkan diri kita dari penyakit-penyakit itu. Nah, kalau ada tanda-tanda ikhlas, maka kita juga tidak akan berpuas diri. Jangan kemudian istilahnya berbesar kepala. Lalu kemudian kita merasa sok suci. Karena merasa sok suci itu juga diingatkan oleh Al-Quran. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Jangan kamu merasa suci. Karena Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui, lebih mengetahui sejatinya siapa orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak dan jamaah rahimakumullah, mungkin ada yang ingin bertanya tentang hal yang kita kaji, renungan kita pada malam hari ini untuk mengiringi iktikaf kita. Saya persilahkan. Baik, ya jadi saya hanya menyampaikan secara garis besarnya saja karena waktu yang sangat singkat dan sudah terlambat juga. Ya, jam 10:30 paling lambat ini, tadi sudah hampir jam 11. Makin malam makin bagus. Iya. Ya, makin malam makin khusyuk ya. Jadi khusyuknya jangan-jangan ngantuk gitu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada salah-salahnya. Mohon dikritik dan diingatkan, juga diperbaiki sekiranya ada hal yang salah yang saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita ke jalan yang diridhoinya, sehingga mudah-mudahan amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana zidna 'ilman nafi'an warzuqna fahma. Allahumma ij'alna wa auladana wa ahlana min ahli al-'ilmi wa ahli al-khair. Wa la taj'alna wa iyyahum min ahli asy-syarri wa ahli ad-dhayr. Allahumma ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim. Iftah qulubana futuhal arifin ya Allah, yang maha pembuka hati, bukalah hati kami ya Allah untuk dapat menerima petunjuk dan hidayahmu serta ilmumu ya Allah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat dan jadikanlah ilmu yang sudah kami terima ilmu yang bermanfaat. Ya Allah, jadikanlah kami, keluarga kami, anak-anak kami, orang-orang yang ahli ilmu dan kebaikan. Dan jangan jadikan kami, anak-anak kami dan keluarga kami orang-orang yang durhaka dan maksiat dan orang-orang yang ahli keburukan. Wal'iyadzu billah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.